Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja-puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diperkenankan, diizinkan bersama-sama berkumpul meskipun secara online. Kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa belajar bersama. Semoga malam ini malam yang berkah, malam yang penuh dengan kebijaksanaan dan hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, khususnya kalau dalam Islam Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi dari tradisi agama manapun. Saya manggilnya apa nih, Saruna atau Ya, boleh panggilannya? aja boleh. Saruna ya. Ya, Oke. boleh. Malam ini kita mengangkat satu tema yang sangat penting dalam perjalanan spiritual sebetulnya, yaitu mengenai membebaskan diri dari ego. Sebetulnya sebelum kita langsung ke inti pembahasan, perlu kita selidiki, kita coba pahami dulu apa yang dimaksud dengan ego gitu. Ya, ego itu sebetulnya dalam bahasa tradisi India itu suka disebut juga itu jiva gitu kan, aksara jiva gitu kan. Ya, jadi kalau di psikologi suka disebut itu juga persona, personality. Nah, tapi intinya kalau mau langsung malam ini kita bisa merasakan ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan direct part ya, ego ini adalah aku yang terpisah dari aku besar. Jadi kalau kita lacak, ya kalau kita lacak, manusia itu sering menggunakan kata aku, I am, aku sedih, aku marah, gitu. Aku bahagia, aku senang gitu ya. Jadi aku. Jadi kalau Saruna bisa ngomong aku gitu, aku jatuh cinta, aku marah. Nah, aku yang dimaksud di sini itu refernya kemana? Ya, refernya kemana? Semua orang, semua kita sering menggunakan kata aku dan kita akan bilang aku tahu diriku. I know myself. Tapi tidak clear gitu. Nggak clear. Maksudnya nggak clear yang mana gitu. Aku bingung gitu. Aku bingung dengan diriku gitu. Jadi di sini teman-teman sekalian, mau nggak mau kita harus membawa pembahasan ini kepada sekilas tentang who am I gitu. Who am I? Baru kita tahu nanti ego itu keberadaannya di mana. Di beberapa tradisi saya diberitahu oleh guru saya, ego ini salah satu namanya adalah separate self, diri yang terpisah, diri yang mengindividu gitu, menjadi terpisah dari aku yang tidak berubah. Jadi kalau Saruna ditanya who am I, maka jawabannya adalah apa gitu ya, who am I gitu. Apakah aku badan ini? Ya kan kita tanya, who am I? Apakah badan ini aku? Nah, sementara kita diajarin dari kecil, kalau kita di depan cermin, ibu ngasih tahu, nah itu kamu gitu. Jadi kita terbiasa sudah masuk ke dalam belief system kita, aku itu adalah image yang ada di nampak di cermin. Nah, apa yang nampak di cermin itu adalah
gambaran atau refleksi dari badan. Tapi apakah aku badan ini? Ya gitu. Tuh, penyelidikan. Terus kita juga punya pengalaman ketika kita tidur, pelan-pelan kita mulai tidak sadar lagi kita badannya agak sadar. Kita mulai hilang perhatiannya kepada ruangan, kepada tempat tidur, kepada selimut itu. Lama-lama kita mulai tenggelam, yang ada hanya kekosongan, ya kan? Lalu kalau dia mengalami mimpi, dia mulai muncul di situ tuh. Aku rasanya ada dalam sebuah kehidupan yang kita sebut mimpi. Sama seperti kita lagi sehari-hari di waking state. Nah, dalam pengalaman mimpi itu rasanya kita ada di sini. Berintegrasi dengan, berhubungan dengan apapun yang nampak di situ. Ada juga Saruna itu pengalaman tidur pulas. Tidur pulas. Nah, dalam pengalaman tidur pulas itu, akunya itu apa? Akunya yang mana? Akunya yang mana? Nah, jadi ada 3 pengalaman ya. Ada waking state, ya, waking state consciousness, ya seperti sekarang, Saruna berada di kamar, terus melihat laptop, menyadari di seberang sana ada seseorang ngomong namanya Pardamean, ya kan? Terus ada menyaksikan 25 orang. Ini namanya waking state, kesadaran jaga. Nah, dalam kedua, kesadaran tidur mimpi. Suaranya bergema beneran? Halo teman-teman, jelas suara saya? Kalau di saya jelas Bang Dame, Oh tapi jelas ya. teman Mungkin ada yang kurang jelas. Kalau di bagaimana jelas ya? Mohon maaf Bang Dame, di saya agak sedikit bergema gitu. Jadi ada beberapa bagian yang kurang jelas. Kalau di Saruna jelas? Di saya jelas Bang. Ada Saya yang juga jelas. ada yang enggak. Ada yang bilang jelas, ada yang bilang enggak. Nah, yang ini sudah lebih better, sudah lebih jelas daripada yang Ini sebelumnya. jelas? Jelas? Mungkin ada yang jelas, ada yang enggak kali? Ya, di saya jelas sih. Ya, bening kok. Oke, thank you. Nah, jadi kembali ke yang tadi ya, who am I itu ya, kita awali ya, ini bincang-bincang santai aja kita. I am as a body gitu ya, I am as a body. Kita sadar secara fisik, jaga kesadaran jaga namanya waking state consciousness. Lalu pada waktu kita tidur, dalam tidur mimpi, kita rasanya ada di situ. Ini aku yang mana gitu ya. Kita ini penyelidikan. Dalam tidur itu, dari a point of view si aku yang di mimpi itu, saya menyaksikan pengalaman juga. Nah, itu namanya pengalaman atau kesadaran dream sleep consciousness. Lalu ada juga deep sleep consciousness, dreamless gitu ya. Kita nyebut itu tidur pulas. Apakah aku ada di situ? Ada juga, tapi absence of thing gitu. Nggak ada itu. Jadi ada 3 ya, ada 3 kesadaran terhadap I am. Kesadaran jaga kita bilang aja, saya sadar saya badan, benar nggak? Oke, saya sadar saya badan, ya. Terus dalam mimpi saya sadar kayaknya bukan badan deh, benar nggak? Kita sebut aja sense of I am gitu. Ada semacam personality, ada I amness di situ yang terpisah dari aku yang tidur gitu. Jadi kalau Pardamen mimpi, aku ada di dalam mimpi. Terus ada lagi dream sleep ya. Mudah-mudahan teman-teman mulai hafal ya. Waking state consciousness, dream sleep consciousness, satu lagi deep sleep consciousness. Nah, dalam tidur mimpi, aku yang ada di situ setelah kita bangun bukanlah aku badan, benar nggak?
Jadi ini kita bukan berasumsi tentang I am ya, ini penyelidikan langsung gitu. Nah, terus ada pengalaman tidur pulas. Akunya di situ tidak ada aktivitas pikiran. Sekarang nih di waking state, di sinilah kita bisa menyelidiki teman-teman. Saya ada tambahan sekarang, Saruna. Ada aku yang appear, menampil di jagat maya, digital gitu. Contohnya apa? Ya ini, yang kalian ajak ngomongin ini. Nah, yang di jagat maya ini menarik nih, bisa saya ganti-ganti avatarnya gitu. Saya bisa ganti-ganti avatarnya kalau nanti versi kerennya, apalagi kalau sudah ada jagat Nusantara gitu ya. Jagat Nusantara yang baru di launching sama Pak Jokowi, suaranya suara Pak Jokowi, tetapi sosoknya sosok kartun gitu. Apakah ini aku? Ya, ya jelas logika kita mengatakan itu bukan aku yang sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, ada aku yang appear gitu, appear, menampil sebagai topeng. Makanya namanya personality. Personality berasal dari kata persona, mas topeng. Avatar sekarang, utusan, penampakanku. Nah, inilah yang kita sebut sebagai teman-teman wajah dari ego. Clear? Clear ya, Saruna ya. Jadi ada aku yang menampil suka-suka gue di digital, mau pakai filter, mau pakai bulu mata bisa langsung, mau pakai ada lipstiknya, mau pakai kumis, bisa bebas gitu. Benar nggak? Jadi saya bisa suka-suka saya mau taruh dibuat sedikit begini juga bisa, begini juga bisa. Yang nyaman yang mana gitu. Gitu ya. Jadi itu dalam konteks digital ini kita bisa banyak simulasi. Oke, jadi ego itu atau persona diri terpisah itu menampil in many form. Menampil dalam digital, macam-macam. Saya yang di TikTok, nah itu beda tuh. Saya yang di Instagram, ya dong Saruna. Kalau yang di Instagram itu semua dibuat rada keren, benar nggak? Kalau yang di TikTok itu agak ancur-ancur dikit lah gitu. Kalau yang di Twitter lebih parah lagi gitu. Kalau saya juga ada di Roblox. Di Roblox itu saya agak kotak-kotak muka saya itu, avatar saya itu. Nah, saya yang di mimpi siapa? Gitu. Nah, di sini kita mulai bicara juga nanti, aku dalam bentuk, ya datang dari alam bawah sadar gitu. Atau aku pikiran, aku persona. Kumpulan dari karma-karma gitu. Yang kayak kemarin kita bahas karma gitu. Banyak banget ya, aku itu menampil. Nah, itu semua kita sebut separate self. Terpisah dari diri yang tidak berubah. Nah, kita mau ketemu yang diri yang nggak berubah nih, supaya bebas dari persona ini. Jadi kalau kita suka ketemu orang ke psikolog, saya bipolar gitu. Ya. Jadi saya banyak karakter, saya banyak personalitas gitu. Gimana caranya saya bebas dari itu? Jadi pertama aware dulu. I am aware of appearance. I am as a body. I am aware of appearance as a digital person. I am aware of. Nah, gimana nih? Ada sebetulnya lagi yang penting. Aku sebagai sosok yang terbentuk di pikiran saya. I create myself as a something. Identitas gitu. Nah, itu ada di mana? Nah, itu yang disebut imaginal self. Nah, boleh dibilang. Imaginary self. Ya, itu kita kasih nama person. Itu sebetulnya the real ego. Apakah dia benar-benar ada? Adanya pada saat marah datang. Adanya pada saat galau datang. Adanya saat cemburu datang gitu, Saru.
Ya. Jadi I. Nah, yang mana I yang tetap gitu. Jadi aku yang imajinal itu, aku yang menampil sebagai bentuk pikiran. Aku adalah begini. Itu semua objek ciptaanku. Nah, aku yang tidak berubah ini apa namanya? Jadi mudah-mudahan mulai dapat. Jadi I am as a body pun sebagai appearance. I am as a digital person itu juga appearance. Penampilan. I yang menampil di mimpi itu juga penampilan. I yang tidur pulas. Coba kalau kita selidiki Saruna. Tidur pulas nih Saruna. Nggak ada apa-apa nampak di pikiran. Tapi aku ada sebagai apa? Napas. Benar nggak? Napas. Bisa nggak dikatakan kita kesadaran yang bernapas? Itu saya suka nyebut itu. Ini kartu truf bagi saya. Aku yang menyadari napas nih sekarang. Itu juga aku yang sama saat kita tidur pulas. Ada aku yang selalu hidup juga saat aku bermimpi. Saat aku memakai digital person. Saat aku berpikir, saat aku merasa, saat aku mengingat, saat aku berimajinasi. Ada I am aware of perasaan jelas. I am aware of pikiran galau. I am aware of badan yang pegel-pegel. Nah, siapa ini? Apa ini? Yang menyadari pengalaman, yang menyadari perasaan, yang menyadari takut. Apa ini? Nah, ini nih yang mulai lagi. Apakah aku masih ada saat tubuh ini di end? Gitu Sarun. Apa aku saat kematian tubuh ini terjadi? Apa aku saat tidur mimpi? Apa aku saat tidur pulas? What am I? And who am I? Apa aku saat berbicara sekarang? Yang menggerakkan mulut ini. Yang bernapas ini. Ketika saya menyadari, aku yang menyadari pikiran, aku yang menyadari perasaan itu. Saat itu tiba-tiba saya bebas dari tarikan atau dominasi pikiran, sepikir, perasaan. Gitu Saruna. Mudah-mudahan bisa ngikutin ya. Nah ini sebetulnya metode self-inquiry. Membebaskan diri dari ego. Jadi kalau sudah itu, ego itu sebetulnya ada nggak sih? Adanya karena aku hadirkan aku. Being aware of being aware. Aku sedih. Sedih itu perasaan. Nah kalau mau bebas dari sedih itu persona, itu ego. Saya sedih karena saya cemburu karena, nah itu ego. Kita sebut itu ego. Ego banyak wajah, personality. Teman-teman sukanya apa? Aku pikiran, aku ya ego. Aku yang menampil sebagai tubuh, sebagai jabatan menteri, itu ego semua. Memang kalau kita menampil itu pasti ada persona, ada ego, pasti.
Tapi kalau aku lagi tidur pulas, no ego. Benar. Jadi kita punya pengalaman no ego, bebas dari ego saat deep sleep consciousness. Makanya orang deep sleep itu, Saruna, peace. Nah, gimana caranya sekarang saat waking state ini tanpa harus tidur pulas, tapi saya bebas dari ego. Caranya apa? Ya itu tadi self inquiry yang barusan saya lakukan proses tadi. Jadi saya takut itu ego. Aku menyadari perasaan takut. Nah, saya sering melakukan begitu sekarang. Ada kejadian. Oh, orang menghina anak saya. Aku sebagai ayah terhina karena aku sebagai ayah ada relasi dengan anak gitu. Nah, itu adalah function, ya, it's ego gitu. Nah, jadi keberadaan persona ini, ego ini, karena ada panggung, ada pertunjukan, ada dunia. Nah, setiap hari kita begitu hidup. Nah, kebanyakan orang hidupnya itu semata-mata mengikuti, digerakkan oleh aku palsu ini, aku ego, aku penampilan ini. Gambarnya di Instagram dimaki-maki banyak hater, dia ikut merasa sedih. Padahal orang itu belum tentu ngerti apa yang dia tampilkan di Instagram itu. Kira-kira gitu. Saya tidak mau terlalu banyak konsep filosofis karena sepertinya di grup Aksara Jiva ini langsung to the point gitu ya. Jam 7 langsung mulai gitu gaspol gitu. Karena mudah-mudahan Aksara Jiva ini akan menjadi satu komunitas. Setidaknya kalau dengan saya itu langsung ke self inquiry. Ya, teman-teman juga udah minta lagi tuh Aksara Jiva itu bulan November ini mau kita jadwalkan lagi. Nanti kita bahas tentang cinta, life after death. Banyak hal yang kita bisa bahas bersama. Nggak lagi terjebak pada dogma-dogma. Biarin itu dogma-dogma ada. Dogma itu juga penampilan ego. Ya, mudah-mudahan di sini teman-teman mulai matang, mandiri secara soul, secara intelektual untuk berani melakukan penyelidikan sendiri. Kalau kita tidak mampu, kita butuh sahabat, sahabat perjalanan, atau boleh jadi guru hadir ke kita. Gitu ya, sudah mulai dapat ya. Bagaimana cara membebaskan diri dari ego? Kunci utama adalah kita harus mulai proses melakukan knowing yourself melalui penyelidikan diri. What am I? Siapa aku yang sebenarnya? Oh, ada aku badan. Jadi semua basis pengetahuanku tentang diriku itu pengalaman. Bukan kita ngurus ke kepolisian, oh surat berkelakuan baik. Bukan itu. Bukan polisi yang paling tahu saya itu berkelakuan baik atau tidak. Yang paling tahu saya buruk atau baik itu saya sendiri. Bukan ibu saya, bukan pacar saya, bukan suami saya, bukan istri saya. Saya yang tahu. Jadi knowing yourself, apa itu prakteknya? Ini yang sering saya kenalkan itu self-inquiry. Tanya, selidiki siapa diri. Ada kejadian kita bereaksi. Aku sedih sekali. Pengalaman sedih, gembira, takut. Itu semua adalah ego sebenarnya. Apakah kita perlu musuhin ego? Sebenarnya nggak perlu juga. Sadar aja sifat ego itu dalam permainan kehidupan ini. Itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan dari pertanyaan teman-teman, kita bisa berjalan bersama. Jadi pertemuan ini bukan sekedar transmisi informasi, transmisi cognitive knowledge, tapi adalah kontemplasi. Silakan Saruna dipandu. Siapa yang mau bertanya? Silahkan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, apakah sudah
pernah melakukan inquiry itu atau baru mulai sekarang? Pernahkah ada yang mengalami kesulitan, yang perlu dibantu? Atau mungkin boleh sharing juga pengalaman dari pengalamannya sendiri melakukan beberapa pertanyaan tersebut. Atau kalau mau curhat juga boleh ya Bang Dame, nanti tinggal dipandu membebaskan ego dari kondisi yang sedang dialami. Oke, silahkan jika ada, kami tunggu. Silakan. Belum ada? Itu ada dua tuh, Norman, Nuraini. Silahkan Sama. Mas Norman. Silakan Mas Norman. Assalamualaikum Bang Dame. Waalaikumsalam Mas Norman. Oke, jadi temanya kan gimana cara membebaskan diri dari ego. Kenapa kita harus membebaskan diri dari ego, Bang? Maksudnya kan ego ini diciptakan oleh Sang Pencipta, ini ada fungsinya ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya fungsinya ego itu sampai sejauh mana sih? Untuk apa dia itu? Dalam hidup kita ini fungsinya ego itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita berusaha membebaskan diri dari ego, apakah artinya pada saat itu kita tidak mempunyai kayak semacam apa ya, ambisi badaniah lagi jadinya Bang? Kira-kira seperti itu Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mas Norman, nanti kalau kita dialog, kita bisa lakukan ya, supaya saat ini juga Mas Norman bisa langsung dapat gitu. Bagus ini pertanyaan. Jadi kita bisa mulai dari penyelidikan langsung tentang akun. Even Dame itu sendiri adalah labeling ya, panggilan yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya, sehingga orang memanggil saya Bang Dame. Aku itu bukan Bang Dame. Itu bukan aku ya. Semua kita mengatakan aku. Nah, sekarang setelah teman-teman melakukan penyelidikan tentang aku secara seksama dan cermat, kita akan sampai pada satu penyelidikan, ada banyak aku di sini. Ya. Misalnya bangun pagi nih, kita bangun pagi. Ya, aku ke kantor lagi nih. Ini sebetulnya aku yang ngomong siapa ini? Saya bilang aja, ada muncul sesuatu di pikiran, kamu ke kantor. Ada semacam self-talk gitu. Ada voice in your head gitu kalau kata Eckhart Tolle. Makanya salah satu cara untuk apakah ini aku? Jadi waktu Eckhart Tolle pingin bunuh diri waktu usia 29 tahun. Itu berantem, anxiety dia. Cemas tak terkira. Dia pingin mengakhiri hidupnya. Saya mau mati, ada suara. Kamu mau mati? Ada lagi suara lagi. Jadi ada dia dengar dua suara di dalam diri. Ketika dia mencermati ini aku yang mana, aku yang sebenarnya yang mana gitu. Ya. Jadi Mas Norman pada waktu apa pentingnya ego itu, kita masih banyak terpengaruh oleh informasi pengajaran-pengajaran dari luar, bukan melakukan penyelidikan langsung. Direct path gitu. Jadi setelah saya terangkan tadi, mudah-mudahan teman-teman mulai dapat. Siapa aku sebenarnya? Oh, aku badan. Ya ada nih, saya sentuh. Tapi saya kasih tahu lagi. Ketika Mas Norman ke tempat tidur, mulai itu kesadaran terhadap ruangan hilang, tempat tidur hilang, tahu-tahu tidur. Tidur setiap hari kita alami. Nah, dalam tidur itu, ada tidurnya itu mimpi. Nah, di situ ada aku. Aku ngalamin dikejar-kejar ular loh. Nah, ini siapa nih aku yang mengalami dikejar-kejar ular? Norman, atau ada semacam aku yang, nah ini,
Nah, aku yang ini kita susah describe, tapi kita sebut aku. Ini yang disebut separate self. Makanya sekarang Mas Norman, saya lebih suka nyebut ego, orang nyebut ego, aku nyebut separate self. Aku yang dia misahin diri gitu. Aku yang memisahkan diri dari kesadaran. Memang banyak orang belum terbiasa melakukan penyelidikan begini. Karena kita selalu dijejelin dogma gitu. Dan kita nggak selidiki juga dogma itu nolongin kita apa tidak. Gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada pertanyaan Mas Norman itu, apakah saya perlu ego atau tidak? Kembali lagi, kalau memang itu membuat saya excited, go ahead. Sebetulnya go ahead. Tapi kan ada dosa. Nah, ini siapa lagi, suara apa lagi nih yang nah disitulah kita banyak bingung tentang diri kita. Pada saat kita bingung tentang diri kita, disitulah para guru Mas Norman mengajak kita pulang. Sebelum saya menyelidiki apapun yang ada di luar diri saya menutup panca indera saya menutup mata, inilah meditasi, saya ke dalam. Saya napas sadar, inhale, exhale. Nah, di dalam itu saya mulai nyelidikin ada suara-suara. Ini suara apa? Kamu begini, kamu begini. Ini kita selidiki Mas Norman. Nah, Eckhart Tolle kalau saya boleh pinjam, dia kasih terapi begini. Biasakan melakukan. Listen to your voice in your head. Be there as a witness. Coba itu dipraktik. Dengarkan suara di kepala. Jadilah penyaksi. Saat ini Bang ya, kalau misalnya barusan Ya. Abang ngomong kayak gitu, itu ada suara di kepala saya kan? Yes. Iya kan? Saya sengaja tadi diam, Mas Hmm. Norman. Ada sekian detik tadi kita terdiam semua. Saat terdiam itu masing-masing yang mendengar ini mendengarkan suara di kepalanya. Jadilah penyaksi suara itu. Jangan dinilai, jangan judging, jangan buru-buru untuk mana benar mana salah. Just aware. Eckhart Tolle suka menyebut menjadi penyaksi suara di pikiran. Saya suka istilah I am aware of voice in my head. Mau lebih halus lagi, I am aware of my breathing. Inhale, exhale. I am aware of my body. Jadi I am aware of the nyut di kepala misalnya. I am aware of sakit perut. Sampai Mas Norman berhenti I am aware to the object. I am awareness itself. Nah, itu gambarannya yang cukup mewakili adalah I am space. I am peace. Nah, itulah keheningan. Saat I am space, nggak ada lagi ego. Kita sekian menit kalau kita bicara waktu, meskipun di situ nggak ada waktu. Beberapa momen saja kita seperti itu. Nah, itu yang saya suka nyebut itu istilah standing as awareness. Bahkan saya meyakini dan saya praktekin kalau saya sholat. Allahu Akbar, surrender. I am aware of myself.
Kalau saya kutip tradisi Quran, dirikan sholat. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Karena akunya bukan lagi aktivitas pikiran, bukan lagi fokus ke suara, bukan lagi fokus ke perasaan, tapi space. Sang saksi. Makanya kalimatnya, aku bersaksi. Terhadap diriku. Nah itu Mas Norman sebetulnya kalau kita sering stay di situ. Sebagai itu bahasa lainnya be. Itu kita mengalami mati sebelum mati. Jadi kalau teman-teman, kok Bang Dami nggak takut mati? Yes, karena saya sudah sering sebagai be. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad di gua. Lama dia, sampai matang, sampai kokoh. Itu yang dilakukan Musa di Bukit Tursin. Itu yang diajarkan guru saya pada saya halwa, menyendiri di kamar. I am space, I am infinite, I am peace itself, I am love. Jadi Asmaul Husna. Itulah sebenarnya esensi zikrullah. Jadi Tuhannya bukan lagi objek, bukan lagi Ka'bah, bukan lagi I create God in my mind. No, itu ego tuh yang meng-create. Jadi ego itu nggak ada saat semua the end of thought nggak berakhir pikiran. I am. Jadi membedakan antara ada suara Mas Norman dengan ada sang saksi itu tahap awal dulu. Berjarak dengan sedih. Jangan bilang I am sad, tapi I am aware of sad. Kebanyakan orang kan I'm sad, I'm jealousy. Itu gunanya dialog kita seperti ini berulang-ulang. Kalau Mas Norman suka ikutin saya berbagi di mana-mana Mas Norman ngikut, saya selalu bawa ke sini. Sampai ya saya mahirkan diri saya. Sehingga apapun bentuk pikiran, misalnya nih, Ukraina sebentar lagi perang. Sama nanti 2003 resesi. Informasi kan. Terus aku menanggapi. Ada ketakutan muncul. I am aware of my fear. Saya selalu jadi I am. Bukan jadi thought. Bukan jadi pikiran. Bukan jadi emotion. Kalaupun misalnya saya jadi emosi. Tapi selalu present. I am present itu ikut gitu. Itu namanya sadar menjalani hidup. Saya juga sering bilang, tidak semua orang tertarik langsung ke sini. Karena banyak orang itu menyembah itu masih ada objek. Apa salah? Tidak. Tapi tidak permanen, Mas. Masa saya ketemu Tuhan harus di masjid? Nah, kalau sudah ngerti begitu, Mas Norman, nanti pelan-pelan, oh ini terbuka satu-satu. Pilihlah bahagia, kata motivator. Tapi dia belum sadar sebagai I am. Gak bisa milih. Kebanyakan orang itu tertidur, mimpi gitu. Kayak kita di game. Kayak kita main game, Mas Norman. Saya avatar saya Bruce Lee, Mas Norman Mike Tyson. Kita sebelahan nih. Berantem Bruce Lee sama Mike Tyson. Babak belur Mike Tyson. Babak belur Bruce Lee. Apakah si Dami dan si Norman itu terguncang? Ada kalau kita login di pikiran. Allah gue kayak main bola gitu loh. Cuma nonton TV bisa berantem gitu. Nah kebanyakan orang begitu.
Ya itu permainan hidup. Kita seru-seruan aja Mas Norman. Seru lagi gitu. Nah sekarang badan kita inilah Bruce Lee-nya. Jadi anak saya pun saya udah ajarin. Nah, your true self is not a body. Body ini avatar kita yang asli. Di dunia fisik. Waktu di mimpi avatar kita apa? Persona, pikiran. Kalau di Zoom, ya itu gambar yang teman-teman lihat. Ada icon ID saya, Zoom, email saya. Di Instagram ada email saya. Ada akun saya. Rekening saya, itu semua avatar saya. Kalau orang mau transfer ke saya lewat alamat ini. Nah, kita harus, apalagi di dunia digital ini, kita harus sadar yang menyadari. Itu satu-satunya. Jadi di buku Iqra saya, Mas Norman, saya bilang, ego teman sekaligus musuh. Teman bermain sekaligus musuh. Jadi saya sudah lama tidak memusuhi ego. Karena begitu ada experience, pasti ada ego. Kenapa ya diciptakan? Ya buat main-main. Kenapa kita bikin avatar, Mas? Biar ada di game itu kita harus ada avatar. Kalau kita nggak ada avatar. Apa? Di dunianya itu. Eksistensialnya. Iya. Selama ada experience, ego pasti ada. Even Ustadz ini ego, Mas. Ya mulai ada ego positif, ego. Makanya ego itu ada hukum karma juga, ada peraturan kehidupan. Kan itu kita udah bicara 2 minggu lalu itu karma. Sekarang pemain karma itu ego. Nggak bisa nggak. Saya harus pakai topeng ustadz. Saya pakai topeng trainer. Saya pakai topeng musisi. Saya pakai topeng ayah. Tapi aku sadar aku yang berada di semua topeng itu. Kalau saya jadi ayah, karakternya begini, habitnya begini. Saya sama anak saya aja Arif, kapan aku jadi papa, itu beda. Jadi temannya, dia manggilnya Bang Dame gitu. It's okay. Itu asiknya hidup sadar. Bisa membedakan. Nah itu kalau kita nggak kontemplasi begini, self-inquiry, susah Mas. Campur aduk. Mantan itu sudah diputus 5 tahun lalu, ketemu lagi, masih bergejolak. Terus partai ini sama partai ini, ketemu satu meja, waduh gawat itu. Bahkan bisa keturunan loh Mas Norman. Minta gak usah kita sebut nama kan. Nah, kita nih mau sadar nih, saya terus terang ketika diskusi sama Mas Norman, ini cocok untuk orang-orang yang memang apa ya, ingin independen secara soul. Yes, kita butuh sahabat dalam perjalanan, ya seperti ini. Banyak yang nggak kenal saya di sini secara fisik, tapi kita ketemu aja. Jadi penting banget Mas menyadari I am as awareness. Bedakan dulu dengan perasaan dan pikiran. Nanti ke body juga. Kan saya bilang body, mind, and awareness. Kalau world kan yang kita lihat secara fisik ini. Begitu saya tutup mata, world sudah jadi persepsi. Dunia udah jadi persepsi. Tubuh ini ya sensasi aja. Kalau kita tutup mata, kita adalah sensasi. Oh ini ada terjadi di leher saya pegel-pegel. Itu sensasi kan. I am aware of pegel-pegel gitu. Saya sadar pegel-pegel. Saat kita tidur, kita tidak sadar lagi tubuh. Nah, kalau di Vedanta, Mas, itu kehidupan ini adalah permainan besar Tuhan, namanya Maya. Maya Sakti, Maya Lila. Nah, dipakai tuh di digitalnya, dunia Maya. Jadi teman-teman penting banget untuk mengenal diri yang tidak berubah, yaitu kesadaran. Saya suka kasih analogi yang mudah. Kalau kita lihat foto masa kecil, foto badan kita ya, bukan foto aku ya, jangan salah. Foto badan. Badan bayi,
badan TK, badan SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, kita lihat berubah badan. Kita juga sadar, aku sadar mentality, emosinya. Teman-teman dia saat itu. Kenapa aku selalu, aku bilang ini aku yang sama. Siapa aku yang tetap dalam penampilan badan, penampilan body? Itulah kesadaran. Tadi saya sudah beberapa kali kasih praktek, teman-teman mungkin mulai, oh itu maksudnya Bang Damai dengan awareness itself. Awareness dengan pikiran itu kayak gini Mas Norman, analoginya. Saya suka contoh. Sebelum saya nyalain laptop yang ada screen, benar nggak Saruna? Ya kan? Yang ada adalah screen. Terus bermunculanlah gambar, ada 31. Saat saya ngomong sama Saruna, saya fokus pada gambar Saruna. Ada 31 gambar. Kalau ini movie kan, ada aktivitas yang saya gerak-gerak. Saking fokusnya saya pada gambar, saya nggak sadar lagi dia adalah screen gitu loh. Apakah bisa Saruna gambar Saruna nongol sendiri tanpa screen? Bisa nggak Saruna? Nggak bisa. Nah, kebanyakan orang terlalu attach pada gambarnya. Lupa pada background. Itu kan kalau layar datar gampang menyadari. Bagaimana kalau 3D? Ya ini tadi waking state. Jadi kalau ada muncul pikiran marah kesal, I am aware of jealousy. Nah, I am aware. Aku yang menyadari itulah layar kesadaran. Layar besar kesadaran, infinite awareness. Dia juga wujud tanpa batas. That's God. Itulah Tuhan. Tapi pada waktu nabi-nabi mengajarkan masyarakat awam tentang Tuhan, harus ada simbolnya, Mas Norman. Ada rumahnya namanya Ka'bah. Ada simbol epirenya. Ada disimbolkan dengan Nabi Ibrahim malah bintang, hajar ropi, bulan, matahari. Makanya la ilah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa Allah? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Surat Toha ayat 14. Jadi aku yang, jadi cara bebas dari personality atau ego, kembali merunut asal muasal ego ini dari mana? Dari aku. Beyond space and time. Saat Mas Norman, akunya Mas Norman, menyadari itu ada satu kelegaan yang luar biasa. Itu namanya moksa. Liberation. Di Islam namanya tauhid. Itu dia. Katakan dia. Who? Apa itu? Allah. Allah apa? Ahad. Layar ini penampilannya ada 31 Saruna. Tapi sesungguhnya satu layar screen. Itu ya Mas Norman ya? Ya Bang, thank you Bang. Oke, ya. Nggak apa-apa diulang-ulang ya. Makin tajam. Just sampai bisa Bang diulang-ulang terus makanya. Saya kayak pinjering gitar tuh. Nuraini ini boleh ya Saruna ya? Silakan Mbak Nuraini. Assalamualaikum. Silakan Mbak. Alhamdulillah bisa ketemu sama Bang Damai di Zoom. Saya sering lihatnya di IG. Instagram sama YouTube ya. Iya. Yang tadi Bang Damai jelaskan sudah sangat jelas sekali. Cuman saya itu dalam 1 tahun ini sudah merasakan jika ada pikiran yang kurang baik, itu kan bagian dari ego yang tadi Bang Damai bilang. Nah itu
bisa langsung connect ke tubuh saya, ada bagian tubuh yang akhirnya merasa kurang nyaman. Gitu. Jadi kan saya menyadari, oh ini ada berita seperti ini, atau anak saya kenapa, bagaimana, atau di luar ada berita apa. Nah itu kan pikiran saya langsung mengolah. Begitu saya mengolah, saya menyadari ini bukan bagian dari saya, dan ini hanya bagian dari pikiran saya. Nah, itu biasanya dalam hitungan menit langsung ada reaksi tubuh. Nah, itu bagaimana untuk segera saya mengurai ego saya ini kembali ke kesadaran. Yes, bagus. Jadi saya yang lebih lebih damai, tenang, hati saya lebih bahagia gitu, Bang. Oke, Mbak Nuraini. Saya kira pengalaman seperti Mbak Nuraini ini terjadi pada kita. Ya. Jadi saking kuatnya pikiran ini, bahkan ketika dia diolah ataupun direspon, dianalisa sampai judging, dia menjadi perasaan, betul? Iya. Emosi, sehingga nyampe mempengaruhi tubuh. Oke? Dan itu menunjukkan pikiran, perasaan dengan tubuh. Itu satu keberadaan sebetulnya. Nah, gimana saya bisa tetap tenang saat terjadi seperti ini? Nah, saran saya, Mbak Nuraini, pada saat pikiran itu datang, jangan langsung diolah. Nah, kenapa langsung mengolah? Nah, ini yang disebut 2 minggu lalu kita bahas karma. Ada pola merespon. Nah, Eckhart Tolle suka nyebut itu compulsive thinking. Otomatis menganalisa bla bla sesuai gitu. Kita belum kasih nama ego ya. Kita masih sekedar netral nyebut sebentuk pikiran nongol. Kadang suka disebut mind attack. Pada saat pikiran itu datang, langsung sadar. Oh, dia lagi datang. Nah, napas sadar membantu banget. Karena napas sadar itu membantu kita beralih dari dominasi pikiran, pindah kepada yang lebih lembut namanya kesadaran. Apa napas? Nah, di situ memang perlu latihan, Mbak. Untuk alert. Jadi, dominasi pikiran yang ingin, wow, itu diam aja. Inilah silent is the key. Pentingnya silent. Be aware of thoughts and feeling. Nah, tadi sebetulnya Mbak Nuraini ini langsung ngomong, saya langsung olah. Nah, itu yang harus diubah polanya. Saya meyakini dan saya juga praktekkan. Dalam Islam, puasa 30 hari Ramadan, itu latihan untuk itu, Mbak. Disupport dengan tidak dikuasai keinginan makan, keinginan minum, keinginan seks, sadar, tahan, aware. Lalu kita mulai bisa memperhatikan aku pikiran, ya, aku perasaan, desire. Nah, kombinasi dari aku pikiran, perasaan, pengalaman, imajinasi, memori, kita sebut itu ego. I am aware of my ego. Nah, si monster datang nih, kira-kira gitu. Kalau sudah bisa bercanda begitu, itu sudah bertakwa itu bagi saya itu. Sudah mulai matang. Makanya takun. Hai orang beriman, orang sadar, berpuasalah sebagaimana yang diwajibkan atas orang sebelum kamu. Wajib berpuasa. Agar kamu tak takut. Semoga kamu bisa alert. Gitu. Semoga, nggak pasti loh. Jadi tak takut ini berproses alert. Tapi kalau ya jalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu sudah muttaqin. Sudah makom takwa alert. Makanya dia bisa lihat kitab. Jalikal kitab. Itu kitab. Itu pengetahuan. Tidak ada keraguan di dalam. Hudalil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang sudah bertakwa. Itu
fi'il madi gitu. Sudah bertakut. Kalau tak takut sedang proses gitu. Jadi kita ini terus-terusan puasa nih. Puasa mengikuti compulsive thinking. Bahasa lain dari compulsive thinking itu Mbak Nuraini adalah setan gitu. Kan menggoda kan? Menggoda gitu. Nah, kemasan digitalnya namanya diskon 75%. Ayo beli ini. Wah, itu godaannya di situ. Jadi mulai setelah dengar ini Mbak Nuraini, latihan mulai besok. Seterusnya. Pada saat itu datang, nanti perhatikan. Semakin kita bisa tenang tanpa sebab, nanti tubuh akan merespon. Tubuh pun jadi rileks. Oke, Mbak Nuraini, terima kasih. Terima kasih, Bang Silakan, Damai. Saruna. Ya, ada tambahan kah Mbak Nuraini? Apa namanya? Kan tadi Bang Damai menyebutkan kalau kita sudah menyadari, kita pisahkan. Maksudnya begitu si pikiran itu datang, ego itu datang tentang apapun, termasuk di 2023 mau ada apa namanya Resesi. resesi itu kan itu udah input masuk. Nah, kita kan menyadari bahwa itu adalah bagian dari ego kita yang apakah Merespon, kita menilai. kita mengolahnya dengan pikiran yang baik atau yang kurang baik. Nah, itu kan biasanya masuk ke dalam. Sebentar. Jangan dulu memberi penilaian pikiran baik dan buruk. Karena nanti terjebak, makanya canggih itu setan. Canggih banget. Makanya ada istilah akal-akalan, cari pembenaran. Jadi informasi datang nih, 2023 akan ada resesi. Oke. Tarik napas, lihat nih, waduh gimana nih. Nah, itu disitulah kita melihat karma kita dari masa lalu. Ini butuh betul-betul stay in the name, stay in peace. Mohon maaf, kalau kita nggak mahir begini, nanti kita jadi ODGJ, Mbak. Selamat emang. ODGJ kan nggak mikir, udah gitu. Jadi jangan langsung menilai mana pikiran baik dan buruk, netral dulu aja. Halwah dulu, retreat. Kita udah dikasih retreat 2,5 tahun pandemik. Kita balik bablas. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu kita, Mbak Nuraini. Kalau kita tidak mengizinkan kita merespon terhadap pikiran itu. Jadi perhatikan pola ketakutan kita, pola reaksi emosi kita, perhatikan. Belajar untuk menjinakkannya. Nggak ada yang bisa menjinakkan itu kecuali kita yang melakukan sendiri. Nggak bisa dijokiin. Nggak bisa dibadalin. Nggak bisa kita mengandalkan presiden. Sebagai warga negara, kita bijaksana bermasyarakat. Tapi kebahagiaan kita tidak bisa kita sandarkan pada siapapun. Kecuali pada Allah. Itu maksudnya kecuali kepada diri sejati. Kalau Rupert Spira suka nyebut, you are the happiness you seek. Kamu adalah kebahagiaan yang kamu cari. Jadi menemukan I am, menyadari I am, itulah the real happiness, the real peace. Tapi kita sudah puluhan tahun, sudah jadi budaya.
bahagia kita mencari keluar. Saya sudah bertobat itu, Mbak. Saya nggak mau lagi mencari bahagia keluar. Itu hanya apa ya, bumbu-bumbu aja. Games. Kalau sudah begitu bebas kita. La ilaha illallah itu. Dapat sesuatu ya Mbak Nuraini ya? Dapat. Nah, untuk memulai saya bisa melakukan itunya dengan pola kesadaran seperti apa, Bang? Ya, itu yang Apakah saya nyebut self inquiry kan. Kadang saya menyebut itu ikro. Kalau ikro itu setiap peristiwa kita jadikan sebagai tanda Tuhan. Hikmah. Tapi kadang satu tanda ayat-ayat peristiwa-peristiwa itu kita dapat hikmahnya 2 tahun. Ada 2 bulan. Kadang sehari udah dapat gitu. Itu pendekatan selama ini saya kenalkan namanya. Ikro kan saya punya buku ikro tuh. Menyaksikan tandanya adalah bertemu dengannya. Itu ada 500-an itu ada poin-poin di situ. Nah itu selalu saya kenalkan direct path atau sirotol mustaqimnya langsung kepada kesadaran gitu. Belakangan saya mengenalkan lagi namanya self inquiry. Jadi kita selalu bertanya, siapa ini diriku yang merespon? Oh ini ego. Akibatnya ego menyalahkan situasi atau menyalahkan dirinya. Kalau akal itu dia introspeksi. Setiap peristiwa dijadikan sebagai sarana introspeksi. Kalau kolbu, karena ini tujuan self inquiry, langsung hening diam, dapat hikmah gitu. Jadi tiap hari begitu Mbak. Ada beberapa teman di sini sudah ngikutin saya 2 tahun. Udah mulai dapat. Mungkin kadang dia mengubah keputusan dia, saya nggak lagi bersama teman ini, saya nggak lagi bersama ini. Tapi dengan sadar memilih. Nggak mau lagi, nggak enakan, kompromi, gitu-gitu. Capek kan? Tapi juga rendah hati saat mengambil keputusan, diomongkan baik-baik. Kalau dia nggak mau, tinggalkan. Pilih ini. Lu lagi. Nah, itu kan gitu. Lu lagi. Berarti proses seperti itu bagian dari self inquiry juga ya, Bang? Iya, betul. Bagian dari self inquiry, kalau Mbak belajar tarekat itu bagian dari tafakkur gitu. Bagian dari suluk ya, perjalanan spiritual. Jadi saya mengenalkan sekarang suluk tidak harus kita bertarekat. Kalau ada di antara saudara-saudara yang bertarekat, alhamdulillah, punya syekh, punya teman, tapi saya melihat di era sekarang itu, asal kita jujur, tulus, rendah hati, kita akan bisa ketemu sahabat-sahabat, guru-guru yang sejalan. Ingat itu ya, jujur, tulus, rendah hati. Berarti kalau kita jujur sama diri kita, juga bagian dari proses perjalanan itu, Bang, menerima Ya, dia. iya, betul sekali. Kalau kita salah kan kita bisa periksa diri kita. Oh, berubah lagi, jangan takut salah. Oke, Bu Nuraini. Makasih Bang Damai. Terima kasih Bu Nuraini. Untuk selanjutnya Mbak Shirley, silahkan. Malam Bang Damai dan teman-teman semua. Salam. Pertanyaan saya gini, ego itu kan biasa jadi bikin konflik ya. Karena terutama dalam hubungan. Kalau misalnya sama barang itu kan nggak ada egonya. Jadi kayak ya udah paling sebentar doang gitu. Tapi yang susah adalah ketika ego ketemu ego. Misalnya kalau yang saya hadapi gini, gimana ya? Misalnya orang yang saya sayangi dia punya masalah yang membahayakan lah. Di satu sisi ego itu kalau saya berusaha untuk membereskan masalah dia dan tidak bisa juga. Kayak kata Bang Damai tadi, itu kan hanya diri sendiri yang bisa beresin gitu kan. Dan setiap orang punya apa ya,
karmanya Kemandirian. masing-masing. Dia kemandirian. Nah, sebagai aku, tapi kalau tidak peduli sama sekali, itu menurut aku juga jadi kayak egois gitu, Bang Dame. Jadi sebagai aku yang diri sejati, ketika menghadapi situasi itu, seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Oke. Teman-teman, thank you ya, Shirley. Saya mau mengenalkan 3 terminologi aku. Dalam bahasa Inggris ya. Ada ini, I, me, oke. Bisa dilihat 3 mode ya. Dapat ya, Shirley ya. Nah, aku main ini, M-I-N-E, ini berkaitan dengan kepemilikan ya. Ini jelas ego nih. Barang saya gitu. Jadi milikku, mobilku, istriku, suamiku, anakku, temanku gitu. Ini memang sehari-hari kita. Ya. Kalau me ini personality di pikiran kita, personality. Personalitas di batin kita. Jenis perasaan ada kaitan juga. Kalau ini adalah ini yang murni nih, pure. Jadi true self. Cirinya kalau kita ke ayam yang ini, space, you are space, silent, damai, gitu ya. Nah, ketika Shirley misalnya ada attachment pada seseorang, kok dia begitu ya, gitu ya. Saya kan mau berbuat baik gitu. Nah, di situ sebetulnya sedang berlatih untuk bisa membedakan apakah saya itu membantu dia karena karma saya, atau memang saya dipakai oleh, nah kita pakai bahasa dogma nih, Tuhan untuk mengalirkan kasih sayang dan sharing ilmu pada dia. Seorang guru yang bijak atau seorang guru yang sudah awaken, dia membiarkan kadang-kadang orang itu menghadapi sendiri masalahnya. Dia hanya menjadi pengamat yang sadar. Nah, cuman kan kebanyakan kita kalau dari cerita Shirley tadi itu, kadang-kadang ada gunaan, ingin kita urus saja semuanya gitu. Jadi sebetulnya saya sukanya begitu karena ego kebaikan. Makanya penting banget kalau kita membantu orang, tulus aja. Tidak perlu ada ekspektasi, dia harus berubah gitu. Hope boleh, hope dan ekspektasi beda. Secara individu kita semua pasti ada hope, tapi ada ekspektasi. Kalau berlebihan itu jadi attachment. Nah, disitulah kita perlu belajar tajam membedakan. Gimana, Shirley? Dapat, Bang. Dapat Kemarin ya. saya Jadi sempat tanya sama beberapa kamu harus orang bisa juga sih. kamu harus bisa bedakan antara kamu membantu itu karena kamu pernah begitu, itu kamu mau menyelesaikan karmamu. Ini masih di pikiran ya. Gue bantu nggak ya? Gitu kan kamu itu harus bisa bedain. Atau tiba-tiba kamu spontan bantu saja. Bahkan kamu dilancarkan untuk melakukannya. Nothing tulus. Nah, itu kamu adalah instrumen ilahi pengaliran kasih sayang untuk membantu dia. Nah, itu saya sendiri butuh pengalaman berkali-kali itu untuk bisa tajam membedakan. Termasuk ke keluarga sendiri, ke adik, kepada orang yang curhat. Tidak semua curhat saya jawab. Tidak semua. Tapi ketika ada orang curhat misalnya lewat chatting atau lewat telepon itu, saya percaya Tuhan juga atau semesta yang mengatur pertemuan itu sehingga pas. Sehingga tidak ada intention untuk jadi hero, jadi penyelamat. Nah, itu ego juga.
Kalau kita memang ada di frekuensi itu, ada di intention itu, ya kita akan siap konsekuensinya. Ketika orang tidak mengapresiasi, kita jadi bisa kecewa gitu. Nggak bebas kita dari perbuatan itu. Kalau bahasa agamanya kan berbuat dengan ikhlas gitu kan. Cuman how gitu kan. How-nya itu harus bisa membedakan. Saya suka bilang begini, Shirley. Setiap ada tarikan untuk membantu orang, ini ego saya kah, akal saya kah, atau kolbu saya? Itu kadang saya kasih begitu supaya mudah. Kalau ego, ya itu kadang bikin ria, menonjol. Kalau akal, ya logis aja gue bantu dia, kan dia teman gue gitu. Jadi dia juga bantu gue juga kemarin gitu kan. Transaksional itu akal itu gitu. Mutual benefit. Mutual benefit. Tapi kalau kolbu, cinta kasih itu jadi manifest melalui kita. Nah, kalau sudah di kolbu itu namanya dharma, bukan ego lagi. Kita kosong aja. Bahkan setelah kita nolong orang lupa gitu. Gitu, Shirley, thank you. Bang Dame, sorry, tambahin dikit. Yang agak bingung mungkin kalau sama orang lain mungkin kayak misalnya bantu mau diterima nggak diterima mungkin udahlah nggak jadi banyak masalah. Yang agak susah kan ketika berhadapan sama keluarga. Kalau sama keluarga itu kan attachment-nya jauh lebih tinggi ya. Kayak misalnya bantu ternyata datangnya dari ego, jadi masalah atau diterimanya tidak dengan baik gitu. Misalnya kita bantunya ikhlas, ternyata diterimanya tidak dengan baik, jadi ada konflik di sini. Nah, kadang tuh bingungnya kayak gitu, apakah harus diam atau harus melakukan sesuatu gitu. Gini, Shirley, itu jelas karma. Saya perkenalkan juga itu ada namanya karmic relationship. Kita sama saudara itu udah jelas karma. Karma itu bukan jelek. Ada dualitasnya. Ada suka, ada duka. Ada baik, ada buruk. Ada positif, negatif. Disitulah kita harus tajam menganalisis gitu, memeriksanya gitu. Tidak apa-apa salah. Saya berkali-kali itu misalnya saudara minjam duit misalnya. Kadang ada pingin jadi hero, akibatnya begitu. Dimintain terus. Ya kamu mau jadi hero, ya dikirimin lagi. Datang lagi orang itu. Yang kedua, saya diam, saya bantu. Kalau misalnya dia minta 1 juta, Kak, saya bisanya 300.000. Mau dia bayar atau tidak, tanpa harus saya ngomong. Mungkin dia bilang minjam, tapi di batin saya sudah sedekahkan. Dibayar juga. Jadi saya berkali-kali berproses untuk bisa menemukan ini memang saya dipakai untuk mengalirkan kasih sayang. Itu transformasi dari karmic relationship jadi dharmic relationship. Ketika kita terbebani membantu keluarga, itu karma. Begitu kita nengok ke dalam, kita olah. Ada kekuatan cinta dari dalam, ada rezeki mengalir, kita membantu pas, itu dharmic relationship. Nah, orang itu pun akan segan sama kita, akan hormat pada kita. Itu Shirley. Oke, akan dipraktekkan pelan-pelan lah, Bang. Ya, jangan takut salah. Ya. Tadi kan yang cerita Mbak Nuraini ini kan dia juga sudah mulai memahami, menyelidiki compulsive thinking. Pola kita yang suka gatal aja itu harus bebas loh dari situ. Itu butuh puasa itu. Puasa syariat dan puasa tirakat. Thank you, Shirley. Saruna, Ya. kita 5 menit lagi ya. Baik, 5 menit lagi. Mbak Prahesti, apakah pertanyaannya sedikit atau panjang? Cukuplah. Silakan, Mbak Pras. Udah ketemu juga nih Mbak Pras kemarin. Silakan, Pras. Prahesti. Terakhir Belum ya, iya. saya minta unmute Mbak Prahesti. Ya Bang, pertanyaan saya ini, kalau misalnya kan ego itu kan ada yang positif, ada yang negatif gitu.
Nah, yang mau saya tanyakan, apakah setiap ego positif itu bisa kita kelola sehingga kemudian dia menjadi sebuah dharma atau tidak gitu? Oke. Jadi bayangkan teman-teman, ada ego, ada akal, ada kolbu di diri kita. Itu sebetulnya satu one self. Kalau teman-teman berkesempatan menyaksikan di IG live saya, di IG rekaman sama di YouTube yang mana gitu, ada 7 degree of soul gitu. Jadi ego itu cirinya dia menyalahkan orang atau dia menyalahkan dirinya. Yang mudahnya begitu, nafsu ammaroh, nafsu lawam. Ada akal nih yang berobjektif menilai kausalitas gitu, Mbak Prahesti. Ada kolbu yang diam dulu, hening, baru dia dapat petunjuk. Selama belum dapat petunjuk, ya dia akan ditarik ke akal sama ego gitu. Nah karena itu, pada saat ada satu kejadian yang menimpa kita, disebut baik buruk itu, buruknya itu ya ego. Nah kalau yang baiknya itu sebetulnya udah mulai masuk akal nih. Oh ini kan bermanfaat, ya kan? Tapi kalau mau transformasi ke dharma teman-teman, bahkan sesuatu yang buruk pun menurut manusia dan menurut individu kita, itu kita bisa transformasi jadi dharma. Caranya kita menderita dengan itu, tapi kita menemukan learningnya. Jadi mereka yang sudah bisa mengambil pembelajaran dari penderitaan, itu sudah mentransformasi karma buruk, which is dari yang di situ dominan ego, transform menjadi pengaliran kasih sayang. Nah itu makin meluas kita itu. Jadi memang bisa Mbak Prahesti. Misalnya contoh, Mbak Prahesti kan ngajar. Ya ke sekolah lagi. Ini kan itu kan kalau nggak ke sekolah tanggung jawab gitu kan. Nah itu kan suara ego sebenarnya. Ego lemah gitu. Tapi kan saya bertanggung jawab, saya sudah digaji, itu akal. Tapi begitu kita diam, datang tuh hikmah, inspirasi. Terbayang wajah anak-anak yang membutuhkan inspirasi. Terus Tuhan bantu aku semampuku untuk bisa mengalirkan pengetahuan kasih sayang kepada mereka. Siapa tahu ada di antara mereka yang mendapatkan hikmah. Itu sudah transfer jadi dharma itu. Gitu ya Mbak Prahesti ya. Silakan berlatih. Baik. Terima kasih Mbak Prahesti dan terima kasih banyak Bang Dame. Ya, intinya seru ya. Ngobrol-ngobrol ini seru ya. Ya, intinya seberapa banyak pun jawabannya pasti akan berguna hanya kalau kita latihan ya Bang Dame. Iya, praktek-praktek. Kehidupan ini prakteknya. Ya, betul. Jadi mungkin kita agak mumet, agak ngejelimet, kita nggak ngerti. Emang harus dipraktekin, baru biasanya kita ngerti ya Bang. Jadi teman-teman jangan lupa dipraktekin, dilatih yang tadi Bang Dame sampaikan, karena tentu 1,5 jam ini akan sangat berguna jika kita memang mempraktekannya sehari-hari. Nah, di November nanti akan ada bincang lagi dengan Bang Dame. Nanti silakan lihat di IG Instagramnya Aksara Jiva untuk tahu jadwalnya. Terima kasih banyak Bang Dame atas sharingnya malam ini. Ya. Semoga Thank you teman-teman. Ya. Semuanya terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi di undangan berikutnya dari Aksara Jiva. Makasih banyak teman-teman. Insya Allah forum Aksara Jiva ini bisa jadi forum kita untuk belajar bersama, tidak hanya secara konsepsional, tetapi langsung kita menemukan akar dari masalah dalam hidup kita itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.